Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita. Udah ngising. Episode 3 Austin GP Amerika. Waduh. Balapannya kurang seru kalau ini. Kurang seru lah ya, karena Bagi lu mungkin kurang seru. Bagi gua ini saatnya gua membanggakan Raja Ducati Pecco Bagnaia. mungkin maksud lu raja keberuntungan kali ya. Menurut gua bukan keberuntungan sih ya. Emang skillnya juga jago, terus positioningnya bagus. Yang gak beruntung tuh ya 93. Bukan gak beruntung ya, lebih ke mungkin terlalu jumawa karena dia merasa King of Kota, ternyata sudah saatnya lengser. Ya berarti itu bisa dibilang keberuntungan untuk seorang Pecco Bagnaia karena kingnya jatuh. Di mana-mana harusnya kalau emang ngerasa raja di tempat itu, hal sepele yang ngelewatin curb itu harusnya nggak ada ya. Di mana-mana kan raja itu kan tahu segala hal gitu. Dia apal di situ, dia jago di situ, harusnya hal sepele kayak gitu harusnya nggak kejadian menurut gua. Tapi kalau soal histori kan sudah 3 kali tidak finish memang. Jadi ya menurut gue ya wajar lah. Wajar kalau King of Kota ini udah harus ganti, bukan dia kan? Oh, tidak. King of Kota tetaplah seorang Marc Marquez. Lu mau alasan apa lagi? Motor udah bagus, udah setel sama dia, udah cocok sama dia, terus nggak ada cedera, masih konyol juga. Ya menurut gua udah saatnya raja turun lah. Udah nggak berhak King of Kota itu dia gitu. Ini bukan Masalah hal sepele gitu doang loh. Kerap, ya mungkin strateginya udah bagus, pionir, tapi mana? Tapi kalau seandainya tidak jatuh lu harus mengakui dong kalau King of Kota itu tetap. Ya kalau berandai-andai, ya mungkin King of Kota ya tetap dia. Berandai-andai kan, tapi kan hasil faktanya King ini udah bukan King lagi. Udah saatnya turun tahta lah. Wah, itu pernyataan yang serius ya. Oh iya, karena menurut gua King of Kota ini kan katanya dia. Udah nggak ada alasan lagi gitu. Ya Itu mungkin di sprint dominasi. oke lah, sprint oke. Hanya untuk di sprint gelar King of Kotanya. Kalau untuk race, full race-nya ya menurut gua nggak layak lagi. Baru sekali DNF, King belum turun tahtanya lah. Masih ada di atas Pecco kok championship ini. Tapi lo harus mengakui, Kalau Raja Pecco Ducati tetap Pecco. Oh tidak, Pecco itu raja keberuntungan, bukan raja Ducati. Hanya seorang Marc Marquez yang bisa mengalahkan Marc Marquez itu sendiri. Lu harus ingat. Tapi ya setidaknya di nomor 2 masih bertengger brother ya. Dengan Mr. Konsistensi dia gimana tuh menurut lu? Terbukti kan dari awal seri Alex Marquez berada di atas Frankie Morbidelli. Lu nggak pernah percaya sama gue. Baru 3 seri. Ya kita lihat nanti setelah Austin ini. Gue masih belum mau mengakui kalau dia berskill, bertalenta. Ya karena ketolong kakaknya aja menurut gue. Buktinya di race kemarin dia nggak bisa menyusul seorang Raja Ducati. Kalau emang skill dan talenta dia selama 3 seri ini bagus, ya harusnya itu kesempatan dia dong. Kakaknya jatuh, dia bisa ngejar Pecco gitu. Tapi ternyata hasilnya enggak kan? Kalau gue justru ini momen pendewasaannya Alex Marquez, sama seperti Jorge Martin tahun lalu. Nggak perlulah menggebu-gebu. Yang penting konsisten. Ya? Gue masih tetap dengan opini gue kalau Alex Marquez ini skillnya biasa-biasa aja. Walaupun hasilnya ya tidak membuktikan itu, tapi kita lihat seri ke depannya. Menurut gue sejauh ini lu masih menganggap Alex Marquez kira di bawah Morbidelli? Masih akan selalu seperti itu sampai akhir musim nanti. Kalau memang kebukti klasemen akhir Frankie Morbidelli di bawah Alex Marquez, mungkin gue akan mengakui dengan lapang dada kalau Alex Marquez ini memang skillnya lebih jauh
di atas Morbidelli. Akhir championship, prediksi lu Morbidelli di keberapa? Yang pasti di atas Alex Marquez. Yang pasti di atas. Ya, gue masih mengakui, memegang teguh opini gue. Jangankan Alex Marquez, ngalahin teman tim satu timnya aja susah payah Morbidelli itu. Segitu posisinya Fabio Di Gia belum sembuh sepenuhnya dari cedera. Susah payah dia mengalahkan seorang Fabio Di Gia. Dan lu masih berani-beraninya bilang Morbidelli skill di atas Alex Marquez. Apa itu? Ya, pengalaman berbicara menurut gue. Cara dia balap, cara dia kerja sama tim, menurut gue experience-nya dan skill-nya lebih di atas Alex Marquez. Kalau gua sih ya makin yakin nih, Fabio Di Gia aja nggak bisa dia kalahin, apalagi seorang Alex Marquez. Ya bagi gua Morbidelli itu kalahkan dulu aja teman satu tim, baru dia bicara banyak ke depannya. Oke, kita lihat nanti. Kalau menurut lu nih, masalah strategi Marquez kemarin pas race itu, menurut gua ya memang gue bisa mengakui dia strateginya paling pintar. Wah, itu sangat brilian. Tapi maksud gua terkesan kayak agak licik ya. Wah, tuduhan yang serius lagi. Licik dari mana? Karena Semua ngakalin Semua aturan gitu menurut gua. tapi kan semua mengikuti. Ngakalin dari mana? Semua harus mengakui kalau Marc Marquez itu pintar berstrategi dan pintar dalam berkendara. Tapi menurut gua masih licik sih. Sekalipun Peko, dia pun mengikuti. Peko tuh nggak punya strategi. Dia harus banyak belajar dari sang juara dunia 8 kali. Dia tuh selalu bermain di pinggir jurang aturan gitu menurut gua. Jadi kayak memaksa race direction atau tim MotoGP steward ini kayak mau nggak mau nabrak aturannya sendiri gitu. Dia kayak tahu celahnya gitu. Menurut gua agak licik sih. Liciknya tuh di situ menurut gua. Tapi lu harus akui, Peko mengikuti. Ya gua mengakui Peko dan lainnya jadi ngikutin gitu. Itulah pintar, bukan licik. Ya kalaupun lu nggak terima ya opini lu, bebas berpendapat. Tapi bagi gue itu hanya orang-orang IQ yang di atas rata-rata yang bisa seperti itu. Tidak ada yang kepikiran seperti itu. Pembalap MotoGP itu hanya berpikiran untuk bagaimana cara berkendara dengan baik, tapi mengesampingkan strategi. Itulah mengapa pembalap MotoGP sekarang kelasnya masih jauh di bawah Marc Marquez, termasuk Peko banyak ya. Oke, gua akuin itu. Kalau lihat dari hasil sprint sama race ini, prediksi gue bener kan? Honda ini udah mulai menunjukkan kemampuan ngebangun motornya ini jadi ke arah yang bener gitu ya gak? Hasilnya lumayan loh. Beberapa pembalapnya masuk 10 besar loh, termasuk Luca Marini yang lu selalu hina-hina itu. Gua entah kenapa ya, VR46 Academy ini sekalinya Marquez Brother DNF ini selalu keberuntungannya itu selalu di atas rata-rata. Marini itu tetaplah Marini yang menurut gua kalaupun dia di Superbike pun nggak akan bisa ngalahin Toprak karena skillnya itu pas-pasan. Dia bisa juara segitu, Marquez jatuh, John Mir jatuh, dia tidak fight. Tapi masa lu memungkiri kalau misalnya perkembangan motor Honda itu jadi lebih bagus lagi, Marini pasti bisa lebih berprestasi dong. Berprestasi dalam artian finishnya di posisi yang lebih baik gitu. Dengan sekarang masuk 10 besar aja, menurut gua kombinasinya jadi cocok gitu. Nggak cuma pembalap kayak Zarco atau Mir yang bagus juga gitu. Berarti kan Marini ini ada skill gitu menurut gua. Ya walaupun memang skillnya nggak sejago mungkin setara sama Alex Marquez, Frankie Morbidelli, Fabio Di Gia Antonio. Ya mungkin nggak setara itu, tapi
Marini ini nggak sehina yang lu pikir gitu. Buktinya dengan motor Honda pun ya udah mulai membaik gitu. Disclaimer nih ya, setiap pembalap MotoGP itu udah pasti punya skill ya, cuman kalau menurut gua di antara pembalap MotoGP yang lain, kasta terbawah adalah Luca Marini. Bahkan dia menurut gua sekelas Augusto Fernandez musim lalu yang nggak ada apa-apanya. Kalau lu lihat balapan Austin kemarin, dia lawan Zarco aja susahnya minta ampun. Ini kita lagi bahas Marini. Kalau bahas soal Honda, yes, gue akui progresnya sangat luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal pembalap ya, terutama khususnya Marini, gue masih underestimate lah. Skillnya jauh di bawah rata-rata pembalap MotoGP saat inilah. Dia setingkat di atas Songkia Chandra. Wah, gila lu. Terlalu ini banget ya. Merendahkan gitu. Ya tapi kan dari awal gue udah disclaimer ya, memang setiap pembalap MotoGP itu udah pasti jago di atas rata-rata lah. Tapi ya untuk line up yang sekarang, gue bisa bilang dia 2 terbawah. Tapi prediksi gue nih ya, untuk musim ini ya, kalau pengembangan Honda ini jauh lebih baik lagi, di antara line up semuanya, Marini maksud gue, yang paling depan menurut gue ya. Kalau menurut lo gimana tuh? Kalau menurut gue, sebelum menurut pandangan gue deh, jadi gue ambil kesimpulan, kalau Honda balik ke top performnya, menurut lu yang bakal Paling atas paling atas Luca Marini. Luca Marini? Ya. Menurut lu? Ya overall aja. Overall? Musim ini ya. Menurut gua, kalau Honda bisa mencapai on top performnya lagi, yang paling top Johann Zarco. Kenapa gue bilang Johann Zarco? Ya karena di 3 seri ini hanya dia doang yang nothing tulus. Dan Joan Mir sih, cuman ya Joan Mir balik lagi, dia menurut gua ketidakberuntungannya tuh gede banget. Andai dia nggak jatuh, menurut gue paling topnya sih Joan Mir. Cuman sayangnya ya ketidakberuntungan lagi-lagi menaungi diri Joan Mir. Oke, kita prediksi buat seri selanjutnya nih. Qatar Kata 1, 2, 3. Lu? kalau gue sih jangan sama lah seperti seri-seri sebelum Austin, sprint dan race. 1, 2 Marquez Brother, 3 gue bisa bilang Fabio Di Gianantonio. Gue udah tahu jawaban lu, pasti ngarahnya ke sana. Kalau Peko ada di 4-5 lah. Itu pun kalau nggak banyak alasan ya. Kan dia selama ini alasan mulu tuh. Kurang feeling ban belakang. Ya kalau dia nggak alasan mulu ya 4-5. Mungkin bisa masuk podium tapi hanya di sprint race. Kalau menurut lo prediksi? 6-3, 9-3, 7-3. Sprint dan race. Peko, Marc Marquez, Alex Marquez. Ya. Lu nggak mau naruh Morbidelli? Enggak. Wah, berarti secara tidak langsung Anda sudah mengakui Alex Marquez berada di atas Franco Morbidelli. Baik, Kita cukupkan sampai podcast ini sampai di sini. sini. Sampai jumpa di seri Selanjutnya di seri Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.